ombaknya. Iya, bahkan lebih dari itu kita masih punya space-space yang bagus. Kalau di Jakarta kita ada peak Pantai Indah Kapuk. Ya. Saya kira di Cirebon juga bisa bikin peak Pantai Indah Kesenden misalkan. Kita juga ada pantai yang saya kira ke depan mudah-mudahan juga bisa kita proyeksikan. Tidak hanya saja ada Pantai Indah Kesenden, kita juga bisa punya peak yang lain. Pantai Indah Kejawanan. Bahkan ada Pantai Indah Kesunean misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Kembali bersama saya Mahmud Mubarok dari tribuncirebon.com. Kali ini saya memandu Mata Lokal Memilih. Sudah bersama saya narasumber yang sangat istimewa, bakal calon wali kota Cirebon, yaitu Bapak Dhani Madani. Selamat malam Pak Dhani. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Walaupun aktivitas luar biasa dari pagi sampai malam. Iya. Terus berkeliling Pak ya? Berkeliling. Menyapa warga gitu ya? Warga ikut hadir di acara kegiatan-kegiatan yang Iya, memang iya, iya. laksanakan oleh warga. Oke. Alhamdulillah Ya. tidak kurang dari 13 titik setiap hari. Setiap harinya? Itu bagaimana tuh menjaga stamina? Ya setiap hari saya tetap harus berolahraga. Itu yang paling Disempatkan utama. ya? Iya. Oke. Terus kemudian yang kedua menjaga pola makan, minuman yang bernutrisi tinggi ya. Kemudian memakan makanan yang berprotein tinggi. Oke. Tapi yang paling penting bahwa kegiatan hari ini jangan kita jadikan beban. Tapi justru kita ini menjadi semangat buat kita ya. Saya nikmati aja gitu. Iya, iya. 13 titik yang saya lakukan tiap hari dari jam 7 pagi bahkan sampai berakhir di jam 1 pagi lagi. 1 pagi. Jadi saya nikmati aja Luar sebagai biasa, sebuah ya. proses perjuangan. Perjuangan ya, oke. Bagaimana dengan kondisi keluarga? Ditinggalkan sedemikian rupa. Kebetulan alhamdulillah ya. Iya. Kedua anak saya sudah berada di pesantren, jadi kami tinggal berdua dan Oh, iya, iya, iya. saya dengan istri biasanya beraktivitas bersama gitu. Bersosialisasi, bersilaturahmi dengan warga, Ya. kadang berbagi tugas ya. Kebetulan istri saya juga merupakan salah satu ketua relawan Ya. ya, relawan Sri Kandi Damar Pamungkas. Jadi Oh, ini nama singkatan dari pasangan ya? Iya. Damar Pamungkas ini. Iya, Iya, Sri siap. Kandi Damar Pamungkas itu langsung diketuai oleh istri saya. Jadi istri saya juga relatif punya kesibukan sendiri. Iya, luar biasa. Jadi Dalam rangka kaitan mendukung Suami, spirit ya. perjuangan saya dengan Ibu Fitri Iya, iya. jadi wali kota Cirebon siap. 2024-2029. Oke Bang, terima kasih banyak. Selama kemudian dalam perjuangan ini, perjalanan untuk nanti memulai masa kampanye tahun 25, tentu kan selalu sampaikan visi misi dari pasangan Damar Pamungkas ini ya. Bisa dijelaskan kembali apa kemudian visi misi dari pasangan Dhani Madani Fitria Pamungkas? Visi misi sudah kami susun sejak jauh-jauh hari dan sudah kami sosialisasikan. Saya dengan Bu Fitria sepakat untuk mengusung visi Cirebon Remaja, yaitu religius, maju, dan sejahtera. Jadi saya mencoba mendefinisikan Cirebon religi itu adalah kondisi di mana masyarakat kota Cirebon, penyelenggara pemerintahan itu dalam kehidupan kesehari-hariannya itu ya berbasiskan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya tentunya. Bahkan tidak hanya saja itu, bahwa Cirebon religi itu juga berkaitan dengan nuansa suasana di kota Cirebon yang memang benar-benar agamis gitu ya. Dengan mengedepankan prinsip toleransi dan moderasi kita dalam beragama. Dan yang kedua, Cirebon maju adalah Cirebon yang memiliki kemampuan daya saing ekonomi yang luar biasa gitu ya. Kita tahu bahwa Cirebon adalah kota perdagangan jasa yang diorientasikan ke depan harus menjadi kota perdagangan jasa yang maju, tapi tetap dengan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat. Nah, kemudian yang kedua, bahwa maju dalam perspektif saya adalah bahwa kota Cirebon ke depan harus memiliki infrastruktur yang mantap. Trotoarnya rapi, jalannya juga tidak berlubang, drainasenya lancar, bebas banjir. Bahkan lebih dari itu mungkin dunia sudah mulai berubah, ya kan, pengaruh globalisasi saya kira
digitalisasi di segala sektor kehidupan sudah menjadi sebuah keniscayaan, maka kami juga punya program penyediaan infrastruktur berupa internet gratis untuk masyarakat Kota Cirebon. Kemudian yang ketiga, Cirebon Sejahtera. Pemahaman kami adalah harapannya ke depan Kota Cirebon, masyarakat Kota Cirebon memiliki derajat kesehatan yang baik. Karena apa? Karena angka harapan hidup sehat itu berbanding lurus dengan angka harapan hidup. Iya, harapannya kalau besok nanti angka harapan hidup kita masyarakat Kota Cirebon itu di kisaran 70 tahun, itu artinya kita berhasil gitu. Karena kan kata Rasulullah itu kan umur umatku itu kan antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau nanti angka harapan hidup masyarakat Kota Cirebon itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun, itu menunjukkan bahwa kualitas kesehatan kita baik. Kemudian yang kedua terkait dengan kualitas pendidikan, tingginya kualitas pendidikan. Harapannya adalah kita pemerintah Kota Cirebon mampu memberikan dukungan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, dan kemudian juga selain sarana prasarana adalah juga sumber daya aparatur atau sumber daya tenaga pengajar kita yang diharapkan ke depan bisa lebih kita tingkatkan kualitasnya, sehingga tidak ada lagi dikotomi antara sekolah favorit tidak favorit. Besok di Kota Cirebon seluruh sekolah ya merata, semuanya favorit, iya, semuanya merata. Dan lebih dari itu harapannya ke depan ya tagline sekolah gratis tuh ya benar-benar TIS gitu ya, jadi gratis TIS, tidak ada lagi ya gratis. Di lapangan masih ada. Iya, masih ada pungutan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir harapannya adalah bahwa Kota Cirebon memiliki masyarakat yang memiliki daya beli yang kuat, ya. Memiliki taraf kehidupan yang layak. Itu dengan pendekatan tadi pertumbuhan ekonomi, pengembangan UMKM, bagaimana kemudian kita menarik investasi seluas-luasnya untuk Kota Cirebon, sehingga angka kemiskinan, jumlah pengangguran yang hari ini masih di atas rata-rata nasional, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih kecil persentasinya gitu. Nah, Cirebon kan kita kenal sebagai kota wali gitu ya, sebutannya kota wali. Apa sudah sereligius apa gitu sebenarnya kota wali itu, sehingga kemudian visi misinya harus kemudian ditingkatkan lagi sisi religius? Iya. Jadi diskusi kami dengan beberapa tokoh agama kemarin bahwa 20 tahun terakhir memang kita dihadapkan pada kondisi kita kehilangan entitas itu. Iya. Lagi-lagi visi religi agamis masih sebatas visi 5 tahunan yang selalu digaungkan, disampaikan. Dan kemudian kondisi hari ini kemudian disadari oleh saya dan Ibu Fitria. Nah, kemudian ketika kami ditanya, kemudian langkah konkret apa sih dalam rangka mewujudkan Kota Cirebon yang religi itu? Tentu pertama adalah pemerintah hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan, baik itu oleh masyarakat, perseorangan, kelompok masyarakat, ormas, OKP, bahkan mungkin oleh pemerintah sendiri. Di dalam rangka kepentingan apa? Membangun suasana keagamaan. Maka dari itu suasana keagamaan yang dimaksud tidak melulu bicara Islam ya, walaupun kita adalah kota wali. Kita juga bisa bicara tentang suasana keagamaan dalam perspektif agama yang lain. Maka pemerintah hadir tidak hanya sekedar hadir dalam arti secara fisik menjadi bagian dari kegiatan itu. Tapi lebih dari itu harapannya adalah pemerintah hadir dalam bentuk afirmatif politik anggaran Kota Cirebon. Kalau hari ini belanja keagamaan kita baru di angka 3 miliar saja. Kami punya komitmen pada saat kami silaturahmi dengan beberapa tokoh. Kalau kita ingin Cirebon religius, ya tentu sekurang-kurangnya 1% dari total APBD Kota Cirebon atau setara 16,7 miliar itu untuk kemudian kita dedikasikan. Untuk kepentingan apa? 2 hal tadi. Yang pertama adalah mendukung program kegiatan keagamaan, semua agama. Kemudian yang kedua adalah sebagai program belanja stimulan rumah ibadah yang ada di Kota Cirebon. UMKM di Kota Cirebon itu selain kemudian kita kemudian kita definitifkan database-nya,
Terus kemudian juga kita lakukan pembinaan. Selain pembinaan kita juga lakukan aksesibilitas permodalan. Dan tentu yang tidak kalah penting dari itu adalah juga kita melakukan pendampingan sekaligus menyediakan marketing flash untuk mereka. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah menarik investasi yang sebesar-besarnya. Di kota Cirebon, sekalipun luas kita hanya baru 39,42 km, tapi saya melihat masih ada potensi-potensi bagi pelaku sektor formal, dunia usaha yang bergerak di dunia investasi untuk kemudian menanamkan investasinya di kota Cirebon. Masih banyak ruang-ruang kita, termasuk aset-aset pemerintah kita yang bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta. Di antaranya ada Stadion Bima, ada Senden, Kejawanan, kemudian pelabuhan kota Cirebon, ya, aset-aset perusahaan nasional, BUMN dan lain sebagainya. Yang saya kira ini harapannya adalah bisa kemudian menjadi ruang bagi masyarakat kota Cirebon di dalam rangka tadi menekan pengangguran, ya, kemiskinan. Nah, kemudian strategi yang ketiga adalah bagaimana mengkolaborasikan sektor formal dan sektor informal, ya, untuk tumbuh bersama. Jadi ada ruang-ruang yang disediakan sebagai bentuk afirmatif kelompok ekonomi formal untuk juga memberikan ruang afirmatif terhadap kelompok-kelompok UMKM yang ada misalkan. Contoh ketika ada sektor formal misalkan ada tempat perbelanjaan modern atau kemudian toko-toko modern, paling tidak ada afirmatif lah dari UMKM. Apa itu? Iya, bisa pertama misalkan dengan strategi 10% dari produk yang mereka jual itu adalah UMKM yang dihasilkan dari pasar kota Cirebon. Kemudian yang kedua kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berkaitan hal-hal yang sifatnya konsumtif. Ya, kalau rapat RT, RW, kemudian lurah, camat, sampai ke pemerintahan kota Cirebon. Kenapa tidak kalau kemudian itu juga bagian daripada marketing place bagi UMKM. Untuk mereka mengkonsumsi karya-karya dari UMKM. Supaya apa? Supaya mereka punya hasil karya yang mereka ciptakan, yang mereka buat, itu mendapatkan tempat untuk kemudian mereka bisa bertahan usaha. Gitu. Kan kita tahu di sini juga ada UKM Mall gitu ya, yang di Dekenas atau yang di Dinas Koperasi itu. Tapi rasanya kok nggak optimal atau maksimal itu untuk pemasaran produk-produk UMKM ini. Apa yang harus dilakukan dengan keberadaan UKM Mall ini? Ya, saya kira pertama gini, saya pernah juga berkunjung ke UMKM Mall di sana ya. Dari sisi tempat cukup luar biasa baik, tapi saya juga mungkin perlu sedikit memberikan masukan ya, terutama berkaitan dengan harga. Iya, jadi harga di mall UMKM itu cukup luar biasa. Harganya tuh relatif cukup lumayan tinggi ya, sehingga ini yang kemudian daya tarik masyarakat, terutama masyarakat ke bawah untuk kemudian hadir ke sana gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya kira promosi terkait dengan UMKM Mall itu harus kemudian ditingkatkan. Selama ini kurang promosi. Dan yang ketiga yang paling penting menurut saya, ya digitalisasi marketing itu seperlu penting. Iya, kita ada yang namanya TikTok Shop ya, yang saya kira kenapa itu tidak dijadikan salah satu fasilitas untuk kemudian bisa ikut memasarkan produk-produk yang ada di mall UMKM. Gitu. Data BPS tahun 2023 menunjukkan ada sekitar 9,sekian% lah masyarakat atau warga Cirebon yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini angka yang cukup tinggi juga, sekitar 30.000 sekian orang yang masih miskin. Apa kemudian langkah konkret dari Pak Dhani dan Mbak Bu Ibu Fitria untuk kemudian mengurangi atau bahkan mengentaskan kemiskinan ini? Iya, angka 30.000 itu bukan angka kecil ya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di kota Cirebon kurang lebih sekitar 354.000 atau setara mungkin sekitar hampir 9%, 9% ya, atau hampir 10% dari total penduduk kita. Ya tadi bahwa saya kira menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi di kota Cirebon itu menjadi penting. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, UMKM, terus kemudian juga terutama berkaitan dengan kesempatan kerja, ya, yang saya kira itu juga harus diperluas. Pelatihan-pelatihan kerja bagi kelompok milenial, terutama juga bagi masyarakat yang putus sekolah. Karena jujur saya juga baru terkaget-kaget kalau ternyata rata-rata usia pendidikan kita itu adalah
wajib belajar 10 tahun gitu. Iya, ini yang saya kira perlu menjadi evaluasi kita. Maka ke depan investasi pendidikan menjadi penting. Ya dalam rangka meningkatkan kualitas intelektual masyarakat kita sehingga harapannya ke depan bisa berdaya saing dengan yang lain gitu ya. Maka saya kira meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi yang seperti tadi saya ulas tadi, yaitu bagian daripada cara kita bagaimana kita menanggulangi kemiskinan. Nah, mungkin jangka pendeknya adalah satu diantaranya ya program-program bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu itu harus ya itu juga saya kira harus mulai dipikirkan untuk kemudian dialokasikan untuk pada sasaran-sasaran masyarakat miskin sebagai penanggulangan jangka pendek kita. Selebihnya adalah bagaimana kemudian mentreatment kelompok-kelompok masyarakat miskin ini untuk menjadi kelompok masyarakat yang berdaya secara ekonomi, baik berupa program bantuan permodalan, ya kan melalui kegiatan UMKM atau barangkali menyediakan tadi lahan-lahan kesempatan kerja bagi mereka. Cirebon juga merupakan satu destinasi wisata di wilayah pantai utara ini, bahkan menjadi pusat sebetulnya. Dan sebetulnya kalau kita lihat sentralnya itu ada di wilayah keraton, ya di wilayah keraton. Dan yang menariknya itu adalah pendapatan pariwisata yang terkait dengan keraton ini 100% masuknya ke keraton. Sementara Pemkot dalam hal ini hanya kebagian macetnya saja. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa mengupayakan agar kegiatan wisata di wilayah keraton ini juga berdampak terhadap peningkatan pendapatan untuk daerah kota Cirebon. Ya, revitalisasi keraton adalah merupakan sebuah keniscayaan ya di dalam rangka kepentingan meningkatkan industri kepariwisataan. Kita tahu bahwa keraton itu adalah merupakan kawasan strategis sosial budaya andalan kota Cirebon ya, menjadi destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan lain sebagainya. Jadi kalau menghitung multiplier efek dari industri kepariwisataan yang ada saat ini di keraton itu jangan menghitung soal tiket masuk ke keraton atau mungkin retribusi parkir di sekitar keraton. Tapi kami mengkalkulasi bahwa hadirnya keraton yang ada di kota Cirebon ini kan kemudian mereka juga datang ke sini tidak hanya untuk kemudian datang ke keraton. Mereka menginap di hotel, mereka berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan kota Cirebon, pusat oleh-oleh Cirebon, mereka berwisata kuliner di wilayah kota Cirebon. Itu juga bagian daripada multiplier efek dari eksistensi keraton sebagai sebagai kawasan strategis sosial budaya yang ada. Kemudian harapannya ke depan adalah bagaimana kemudian pemerintah hadir tidak hanya sekedar memberikan hibah-hibah yang saya kira nilainya tidak begitu signifikan di dalam rangka kepentingan untuk merevitalisasi keraton ke depan. Maka perlu ada kerjasama pemerintah daerah dengan pihak keraton dalam rangka kepentingan satu. Kita bersepakat untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar melakukan revitalisasi keraton yang ada hari ini secara fisik. Terus kemudian yang kedua, harapannya ketika kesepakatan dan kesepahaman revitalisasi keraton itu dilakukan, harapannya adalah ada semacam win-win solution, ada semacam kesepahaman antara pemerintah kota Cirebon untuk sama-sama memberikan kontribusi dari pengelolaan keraton tidak hanya saja sebagai cagar budaya tapi juga sebagai bagian daripada industri kepariwisataan. Saya kira tidak ada yang sulit ya sepanjang antara pemerintah dan keraton itu bisa saling. Iya. Kan kita tahu kondisinya untuk membangun keraton itu kan nggak harus pakai APBD, bisa bersumber dari APBN, bisa bersumber dari APBD provinsi. Yang saya kira harapannya ke depan bahwa keraton bisa ditata secara apik, secara baik, secara lebih spirit berkemajuan di sosial budaya, karena kita tahu bahwa keraton itu kan salah satu cagar budaya yang notabene melestarikannya adalah merupakan kewajiban pemerintah daerah. Gitu. Nah, dalam hal misalkan untuk meningkatkan
masa tinggal wisatawan gitu kan. Kan itu seharusnya akan banyak harus dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai sebuah atraksi. Dalam bayangan Pak Dhani apa saja kemudian? Ada event kalender seni budaya yang ada di kota Seperti apa Cirebon. misalnya? Ya misalkan contoh ya, kita tahu bahwa Cirebon ini kan saya berani mengatakan bahwa Cirebon itu sudah menjadi alternatif weekend city bagi kelompok masyarakat di luar kota Cirebon, bahkan di Kabupaten Cirebon. Jadi kalau bicara tentang kota Cirebon hari ini, ya sudah bicaranya adalah Ciayu, Majakuning plus Brebes, Tegal bahkan sampai ke Pekalongan. Orang Bandung, orang Jakarta sudah wisata kuliner di sini, wisata hiburan di sini gitu ya. Apalagi jarak tempuh Bandung Jakarta sudah semakin ini. Maka satu di antara strategi bagaimana kemudian mereka mau berdiam dan tinggal di sini dalam kurun waktu yang cukup lumayan lama, misalkan mereka datang Jumat, Sabtu, Minggu mereka baru pulang. Hari itu udah lumayan. Ini kan nah dengan cara apa? Ya tadi kita perlu membuat kalender event ya. Kemudian kita juga perlu membuat kegiatan-kegiatan yang tidak hanya berbasis pada seni budaya. Kegiatan-kegiatan keolahragaan, kegiatan-kegiatan kepemudaan yang sekiranya bisa menarik wisata-wisata lokal maupun bila perlu wisata internasional. Dan perlu Kang Mamun ketahui bahwa yang namanya Keraton Kecirebonan itu sudah sering kali didatangi oleh wisatawan-wisatawan luar negeri loh. Bahkan termasuk kapal pesiar sandar di kota Cirebon yang saya ketahui saja sudah 3 kali di sini. Ini menunjukkan bahwa Cirebon sudah cukup punya daya tarik ya kan. Tinggal bagaimana kemudian kita bikin event kalender di dalam kaitan kepentingan pelestarian seni budaya. Karena kita tahu bahwa sebagian yang tadi saya sampaikan di debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tadi, bahwa di dalam undang-undang tentang kepariwisataan kan diatur sebenarnya sebagian dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari kegiatan industri kepariwisataan itu sebagiannya diperuntukkan untuk pembiayaan atau pendanaan kegiatan pelestarian seni budaya kota Cirebon, termasuk diantaranya ada keraton, kegiatan pelestarian seni budaya. Cirebon cukup kaya. Saya ingin ada semacam pemikiran ya di kelompok masyarakat di luar kota Cirebon, pokoknya kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kota Cirebon ramai. Ada pagelaran-pagelaran seni, budaya, panggung-panggung kreasi yang sekiranya ini bisa menarik mereka untuk kemudian stay di sini Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi saya berharap ke depan kota Cirebon adalah sebagai kota perdagangan jasa yang berbasis seni budaya dan kepariwisataan. Sebagai ujung tombaknya. Iya, bahkan lebih dari itu kita masih punya space-space yang bagus. Kalau di Jakarta kita ada PIK Pantai Indah Kapuk. Saya kira di Cirebon juga bisa bikin PIK Pantai Indah Kesenden misalkan. Kita juga ada pantai yang saya kira ke depan mudah-mudahan juga bisa kita proyeksikan. Tidak hanya saja ada Pantai Indah Kesenden, kita juga bisa punya PIK yang lain, Pantai Indah Kejawanan. Bahkan ada Pantai Indah Kesunean misalkan. Nah, ini yang saya kira juga seharusnya ke depan itu bisa kemudian kita proyeksikan. Jadi pengembangan industri kepariwisataan kita itu ke tepi pantai. Oke. Iya, maritim yang akan kita angkat. Karena apa? Karena kita tidak cukup punya sumber daya alam, kemudian juga wilayah-wilayah pegunungan sebagai spot-spot industri kepariwisataan. Kita tinggal hanya punya keraton dan tepi-tepi pantai. Ini menariknya keberadaan misalkan tadi PIK yang di dalam bayangan kita bisa muncul atau terjadi di Cirebon itu kan membutuhkan juga peran dari luar, dalam hal ini investor. Selama ini kan bayangan orang itu kalau ngomongin investasi selalu banyak halangannya, entah itu birokrasinya, entah itu regulasinya. Ini gimana untuk mengatasi hal seperti ini? Iya, maka dari itu saya mencoba mendefinisikan Cirebon Maju itu adalah pemerintahan yang memiliki tata kelola yang profesional, berintegritas dan adaptif. Kan gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa tumbuh berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, dinamika hukum yang ada gitu. Kalau dulu ada istilah ngapain bisa dipermudah kalau bisa dipersulit, besok kita harus punya tekad ngapain dipersulit kalau bisa dipermudah, terutama dalam kaitan layanan investasi, karena kita tahu bahwa ada 4 fungsi pemerintahan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemerintahan sebagai fungsi regulator,
Artinya kita harus memiliki regulasi yang ramah akan investasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi public services. Pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada masyarakat termasuk dunia investasi. Yang kedua adalah pemerintah punya fungsi development. Maka saya menawarkan kepada masyarakat Kota Cirebon itu kepemimpinan Dhani Fitria itu adalah kepemimpinan yang developmentalistik, berbasis perbaikan infrastruktur, termasuk juga pengembangan investasi. Yang ketiga adalah empowerment, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah keniscayaan penting untuk kemudian kita lakukan. Kenapa? Karena unsur dari sebuah pemerintahan adalah yang pertama pemerintah itu sendiri, kemudian yang kedua wilayah yang kita pimpin, yang ketiga adalah rakyat. Ini hampir 30% lebih ya, 30% lebih kemudian masyarakat Kota Cirebon itu adalah generasi milenial dan Gen Z ini. Nah ini hal yang menarik karena mereka ini merupakan generasi muda yang memiliki kemampuan secara teknologi berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan kemudian juga harus ada semacam pendekatan secara khusus untuk mereka gitu ya. Apa yang kemudian langkah yang akan dilakukan oleh Dhani Madani dan Fitria ini untuk kemudian bisa merangkul anak-anak muda ini memanfaatkan potensi mereka yang sangat besar ini? Ya, generasi milenial dan Gen Z di Kota Cirebon itu 56%. Bahkan 56%. Itu begitu luar biasa ya. Ini potensi bagi masyarakat Kota Cirebon. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, meningkatkan kualitas pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Makanya kita punya program. Dalam perspektif Cirebon Religius kita punya program pengen punya 1000 hafiz Quran yang ada di Kota Cirebon. Ya, dalam perspektif pendidikan kami pengen punya 1000 sarjana. Walaupun memang ya strata pendidikan S1 itu bukan menjadi urusan wajib kami ya, karena kami dari sisi urusan pendidikan itu kan urusan wajib kami hanya 9 tahun 9 tahun wajib belajar. Tapi kami ingin mencoba mengikhtiari itu sebagai bentuk afirmatif kami terhadap generasi muda ke depan. Kami ingin punya generasi-generasi yang saya kira untuk kemudian kita dorong ya. Makanya kita punya program. Dhani Fitria pengen punya program 1000 sarjana yang bisa difasilitasi oleh pemerintah Kota Cirebon. Baik itu berbasis beasiswa, baik itu berbasis prestasi. Ya, yang harapannya kemudian besok ketika mereka menjadi seorang sarjana mereka bisa kembali mengabdi di Kota Cirebon bersama kami gitu. Iya. Jadi program untuk Gen Z ini sebetulnya banyak yang bisa dikembangkan. Banyak sekali investasi, banyak sekali dikembangkan ya, termasuk juga kewirausahaan kelompok masyarakat muda. Bagaimana kemudian juga menjadikan mereka kelompok-kelompok masyarakat yang berprestasi di bidangnya sesuai fashionnya, di olahraga, di pendidikan, mungkin di di komunitas-komunitas yang lain termasuk otomotif dan lain sebagainya, seni budaya dan lain sebagainya. Kalau hari ini Kota Cirebon terkenal dengan misalkan kota yang memiliki banyak klub-klub motor. Nah ini saya kira juga perlu kita pikirkan nih. Kita punya Stadion Bima yang sampai hari ini belum terkelola dengan baik. Harapannya besok. Mudah-mudahan karena saya juga pernah muda. Kenapa tidak kalau kita juga fasilitasi mereka. Daripada mereka balap liar di luar ya kan. Kenapa enggak kita juga bisa bikin tempat-tempat road race buat mereka. Bikin ada wadahnya supaya mereka bisa lebih tertib lagi. Terakhir Pak Dhani, apa yang akan sampaikan kepada masyarakat Kota Cirebon? Tanggal 27 November 2024 adalah merupakan peristiwa satu hari tapi sangat menentukan nasib rakyat 5 tahun ke depan. Spiritnya bahwa pilkada adalah merupakan sebuah ikhtiar kita di dalam rangka mengestafeta kepemimpinan yang telah berakhir beberapa bulan yang lalu. Untuk itu ayo kita jadikan momentum pilkada ini adalah sebagai ikhtiar kita di dalam rangka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum termasuk rakyat Kota Cirebon ini kalau bukan kita sendiri. Untuk itu kita jadikan ya kan spirit pilkada ini dalam rangka upaya pencapaian ke depan mendapatkan
pemimpin yang siap melayani kaum yang dipimpinnya, dan yang kedua yang bisa menjamin perubahan ke depan kota Cirebon lebih baik. Demikian Tribuners, bincang singkat saya dengan bakal calon wali kota Cirebon Bapak Dhani Mardhani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.